Saudaraku sekalian, suatu hari nanti saudara dan saya akan melihat, merasakan betapa dahsyatnya Allah itu. Dahsyat. Dan mestinya kedahsyatan Allah sudah mulai kita rasakan sejak kita ada di bumi ini. Sejak kita hidup sekarang dengan daging fana ini dan kita hidup di atas bumi yang terkutuk atau terhukum ini. Mestinya mulai sekarang kita bisa merasakan dan menghayati kedahsyatan Allah. Tidak usah menunggu nanti waktu sudah meninggal dan ada di hadapan tahta pengadilan Allah, di mana kita akan melihat berjuta malaikat-malaikat Allah dengan segala kemuliaan surgawi yang mendahsyatkan. Baru gentar akan Allah. Mestinya mulai sekarang kita sudah gentar. Mestinya mulai sekarang kita sudah takut akan Allah. Mestinya sekarang kita sudah gentar dan kita takut akan Allah. Dengan kita merasakan kegentaran akan Allah secara patut, secara proporsional, atau secara benar, maka kita akan menghormati Tuhan. Menghormati itu di dalam batin terdalam. Tidak hanya dengan perkataan kita, saudara. Dan penghormatan kita kepada Allah itu nanti akan nampak dalam sikap kita terhadap sesama. Pasti kita akan mengasihi orang lain, menghargai orang secara proporsional. Ya. Dan tentu saja kita akan hidup suci, itu sudah pasti. Dan kita akan rela berbuat apapun yang Allah kehendaki, yang Allah ingin. Kita yang menyodor-nyodorkan diri dan bertanya apa yang Engkau ingin aku perbuat Tuhan. Bagian apa, bagian mana dalam hidupku yang belum kuserahkan. Rasa-rasanya kita rela memberi apapun bahkan yang tidak mampu kita berikan. Apapun. Karena kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu bagi yang maha mulia itu terbatas hanya pada waktu kita hidup di bumi. Kecuali kalau kita nanti juga diperkenan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan mengabdi kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus selama-lamanya di surga. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan tidak sedikit ayat yang mengatakan takutlah akan Allah, takutlah akan Allah. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Itu juga merupakan isyarat yang jelas yang Alkitab tunjukkan kepada kita bahwa kita harus menghormati Allah. Saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa terus menumbuhkan dan mengembangkan sikap hormat kita kepada Allah ini, kegentaran yang sungguh kepada Allah ini. Selain kita belajar kebenaran yang murni dari Alkitab, yang membuat kita takjub terhadap keberadaan Allah dan kebenarannya, kita harus menyentuh hadirat Bapa. Jadi sebelum kita meninggal dunia dan kita langsung bersentuhan dengan hadirat Allah yang Maha Kudus, dan itu nyata, kita sudah bersentuhan dengan hadirat Allah sejak kita hidup di bumi ini. Sejak sekarang maksudnya, saudara. Sejak hari ini.
Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa bersentuhan dengan Allah sejak kita hidup di bumi? Ya, bagaimana kita bisa menyentuh hadirat Tuhan? Bagaimana itu? Nah, doa seperti saat ini, saudara. Kita harus belajar terbang setinggi-tingginya. Kita harus terbang setinggi-tingginya untuk bisa menyentuh hadirat Allah. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana kita bisa terbang setinggi-tingginya menyentuh hadirat Allah? Yang pertama, saudaraku, hidup kita harus benar-benar bersih. Tidak boleh ada dosa sekecil apapun dosa itu. Sekecil apapun dosa itu tidak boleh ada. Sekecil apapun dosa itu tidak boleh ada. Sekecil apapun. Jadi harus bersih. Maka tadi kita sudah minta ampun sebelum kita terus terbang tinggi mau menyentuh hadirat Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan memiliki keinginan apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Kita pasti butuh rumah, mobil, makan, minum, dan semua fasilitas. Tapi itu bukan karena keinginan kita, tapi karena kebutuhan. Ya memang tipis batas antara kebutuhan dan keinginan, tetapi Roh Kudus akan tolong kita. Kalau kebutuhan itu terkait dengan kebanggaan, kesombongan, nilai diri, kesenangan pribadi, pasti salah. Itu bukan kebutuhan, saudara. Itu ego kita. Ya, itu kepentingan pribadi. Memang setiap orang kebutuhannya beda-beda. Ada orang yang cukup naik mobil harga di bawah 100 juta. Ada yang cukup dengan motor atau bahkan mungkin naik kendaraan umum. Tapi ada orang-orang yang memang kelasnya mobil harga 400 sampai 800 juta. Ada yang kelasnya memang 2 sampai 3 miliar dan seterusnya. Ini bukan soal kemewahan. Mewah itu relatif. Sikap hati kita menunjukkan kemewahan atau tidak. Anda naik motor butut pun merasa hebat dengan motor bututmu menjadi mewah, saudara. Kalau memang saudara orang-orang yang bergaul dengan para pembisnis yang memang rata-rata mobilnya harga 5-6 miliar, Anda biasa saja naik mobil itu, ya, turun dari mobil di depan hotel biasa saja. Tidak merasa bahwa mobil 5-6 miliar itu memberi merek atau memberi nilai dirimu. Jadi tidak mewah mobil itu. Yang pertama hidup suci, 2 jangan punya keinginan apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Yang ketiga, ini penting, anggap semua masalah sudah selesai. Nah, baru kita bisa terbang tinggi, saudaraku. Jadi kalau kita berkata haleluya, kami sembah Engkau, tidak boleh ada beban. Seakan-akan kita masih diikat dengan masalah di bawah. Nah itulah sebabnya kita seringkali berdoa dengan pikiran yang liar kemana-mana. Karena kita merasa banyak masalah, banyak beban, ini belum selesai, itu belum selesai. Itu pun saya alami sampai sekarang. Tapi sekarang saya mengerti bagaimana saya harus melepaskan semua beban supaya saya bisa naik terus. Kita bisa terbang terus lalu kita menyentuh hadirat Allah. Wah itu dialog kita baru bisa hidup. Ada perjumpaan dengan Bapa di surga. Nah kalau saya maaf ya ini subjektif ya. Jangan ikut-ikutan, kita beda. Pengalaman kita masing-masing beda. Tapi kalau saya sudah menyentuh hadirat Allah itu seringkali secara otomatis bahasa roh saya itu keluar, saudara. Ya, saya memang tidak